Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari Noni Nadira Yusuf, Ramadhani Khairur Rohmah, Reike Angelina, Anis Khairunisa, Nur Saadah, Serilda Elmina, Miftahul Hasanah, dan Silmi Tasliyah akan menjelaskan mengenai definisi serta landasan imbal hasil dalam bank syariah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi pembiayaan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1-2, pembiayaan adalah kegiatan yang berbentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan berupa penyediaan dana atau barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau barang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang didasari prinsip syariah, yaitu prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Dalam kegiatan perbankan syariah sehari-hari, ada 2 jenis yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu bagi hasil dan keuntungan. Definisi imbalan hasil pembiayaan. Imbalan simpanan adalah harga yang diberikan sebagai rangsangan atau imbal hasil bagi nasabah yang menempatkan dananya di bank. Imbalan bagi hasil simpanan merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya, seperti giro, tabungan, dan deposito. Imbal hasil pada bank syariah dapat diartikan sebagai pembagian hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dananya atau diberikan oleh bank pada nasabah yang menerima manfaat dana pinjaman dari bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Imbal hasil pembiayaan pada bank syariah dapat juga diartikan sebagai sejumlah dana yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang memperoleh dana dari bank kepada bank dalam bentuk pembiayaan. Sistem pembiayaan syariah. Yang pertama, ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Yang kedua, ada jenis-jenis pembiayaan. Menurut penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal berikut. Yang pertama, ada pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Yang kedua ada pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 hal berikut. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang A. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dan B. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Yang kedua, ada pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Selanjutnya, landasan penetapan imbal hasil pembiayaan syariah. Yang pertama, Al-Quran. A. Dari surat Al-Luqman ayat 34 yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Yang B. Dari surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Yang C. Dari surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia,
maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Kemudian yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. DSN dalam Fatwa nomor 15 tahun 2000 ini menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung sebagai dasar bagi hasil. Revenue yang dimasuk dalam pasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini itu adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Kemudian yang ketiga ada penyertaan standar akuntansi keuangan atau yang disingkat PSAK. PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian bagi hasil usaha mudharabah ini dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil ataupun bagi laba. Dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya itu adalah laba neto, yaitu bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah tersebut. Kemudian yang keempat, ada Undang-Undang Dasar. Ada pasal 1 angka 13, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, ini menjelaskan pengertian prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah, kemudian pembiayaan berdasarkan penyertaan modal yaitu musyarakah, lalu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan yaitu ijaroh, ataupun dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain yaitu ijaroh wa iktina, itu sesuai dengan pasal 1 ayat 13. Selanjutnya ada jenis dan tingkat imbal hasil. Pertama, jenis imbal hasil pembiayaan syariah. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dan yang kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan baik untuk peningkatan produksi maupun keperluan perdagangan. Dan yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas. Yang kedua, ada tingkat imbal hasil pembiayaan syariah. Tingkat imbalan atau imbalan pada pembiayaan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan cara: pertama, transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisnah, ijaroh, salam, dan jual beli lainnya. Yang kedua ada pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya. Dan yang ketiga adalah pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip rahen, qard, dan kegiatan lainnya sepanjang disetujui oleh Dewan Syariat Nasional atau DSN. Faktor-faktor penetapan imbal hasil bank syariah. Yang pertama, faktor-faktor secara umum. Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat imbal hasil pada bank syariah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi biaya imbal hasil bank, biaya operasi, dan kondisi internal lainnya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pendapatan nasional, jumlah uang beredar, ekspektasi inflasi, ekspektasi perubahan nilai tukar valuta asing, dan yang lainnya. Yang kedua, ada faktor-faktor secara umum.
Secara khusus, faktor-faktor utama lain yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penetapan imbal hasil bank syariah adalah: yang pertama ada kebutuhan dana, yang kedua persaingan, yang ketiga kebijakan pemerintah, yang keempat jangka waktu, yang kelima target margin yang diharapkan, yang keenam reputasi perusahaan, yang ketujuh kualitas jaminan, yang kedelapan daya saing produk. Risiko imbal hasil. Salah satu risiko yang harus dikelola dengan baik oleh bank syariah adalah risiko imbal hasil. Antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk dana pihak ketiga yang mengekspektasi perubahan tingkat imbal hasil. Karena itu, imbalan dana simpanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah maupun imbalan pembiayaan yang dibayar nasabah kepada bank saling memengaruhi satu sama lain, di mana imbalan dana simpanan yang diberikan kepada nasabah dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan tingkat imbal hasil pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah yang menerima pembiayaan. Kemudian ada faktor-faktor lain. Selain imbalan dana simpanan nasabah, terdapat juga faktor lain yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam menetapkan tingkat imbal hasil pembiayaan bank syariah, yaitu pencairan pembiayaan. Syarat ketentuan jenisnya itu dengan menerapkan prinsip mudharabah, ijarah, rahan, dan qard. Kemudian ada pengembalian angsuran pokok pembiayaan yang dilakukan dengan cara: pertama, pembiayaan pokok pembiayaan di bawah jangka waktu 1 tahun dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Yang kedua, pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu di atas 1 tahun dapat dilakukan dengan cara diangsur selama jangka waktu pembiayaan. Kemudian ada perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai. C. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai dapat dihitung dengan mempertimbangkan antara lain perkiraan penjualan, lama cash-to-cash cycle, sumber pengembalian pembiayaan, aset conversion lending, aset protection lending, kondisi likuiditas bank, persaingan, kebijakan regulator perbankan atau pemerintah, reputasi perusahaan atau debitur, target keuntungan atau margin bank. Dari materi-materi yang sudah disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Imbalan simpanan adalah harga yang diberikan sebagai rangsangan atau imbal hasil bagi nasabah yang menempatkan dananya di bank. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Landasan penetapan imbal hasil pembiayaan syariah yaitu Surah Luqman ayat 34, Surah Ali Imran ayat 130, Surah Ar-Rum ayat 39, Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa nomor 15 tahun 2000 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang sering disebut juga PSAK nomor 105 paragraf 11 pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Jenis penetapan imbal hasil pembiayaan syariah adalah pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, dan tingkat imbalan atau imbalan pada pembiayaan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat imbal hasil pada bank syariah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.